kebahagiaan pernikahan. Bagaimana senangnya orang menikah, senang hati dan bahagianya, begitulah orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika dia berbuka. Yang satu lagi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka. Level yang paling rendah, nafsu syahwat hayawaniyah, makan, minum. Kenapa dia senang? Karena dia mau makan. Kenapa dia senang? Karena dia mau minum. Kenapa dia senang? Karena dia menyalurkan hasrat, seksual, biologis. Tapi sebenarnya bukan itu. Ada yang lebih hebat daripada materi. Karena kalau bahagia karena makanan, ketika makanan habis, bahagianya hilang. Berbahagia karena minuman, habis sudah hilang haus, bahagianya hilang. Berbahagia karena biologis, dia sudah mendapatkan kenikmatannya, bahagianya hilang. Tapi ada kebahagiaan yang kekal tidak hilang, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang berbuka, maka pada saat itu dia pada saat kondisi paling lemah fisik, lemah badan. Pada saat dia merasa paling lemah, disitulah dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jam 6 sore jangan lagi keluar rumah. Jam 6.21 azan maghrib berkumandang. Jam 6 sore tetaplah di rumah. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, jam 6 sore disitulah bapak-bapak, anak-anak keluar rumah semuanya. Macet total, pasar-pasar penuh. Jam 6 sore berkeliaran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tak tahu, entah tak mau tahu bahwa pada saat itulah doanya munajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat salat kapan? Aqrabu ma yakunul, hadis riwayat Muslim juga. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi doa. Perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Mengapa? Karena saat sujud itulah dia merasa paling rendah. Keningnya dia tempelkan ke lantai. Tempat yang diinjak hina. Pada saat itu dia sedang rendah. Disitulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Kalau dalam keadaan haji kapan? Saat di padang Arafah, yang dipakai pakaian kematian, tidak berjahit bagi laki-laki, pakaian mayat bagi perempuan. Dan pada saat itu dia dalam keadaan lapar, panas terik, di tengah gurun pasir, di tengah padang Arafah. Dan bagi orang yang berpuasa kapan? Puncaknya adalah menjelang berbuka, lapar, haus. Pada saat dia merasa dirinya rendah, lemah, hina, pada saat itu dia sedang tinggi, maka dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya di tengah masyarakat kita, jam 6 sore itulah laki-laki perempuan berkeliaran di tengah jalan. Mau menunggu apa? Wallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tahu. Entah apa yang mau dicari, putar sana putar sini, belok kanan belok kiri. Begitu azan maghrib berkumandang, di situ dia pulang ke rumah membawa harta rampasan perang. Makan pagi dipercepat jadi 4, makan malam dipercepat jadi jam 6.20, makan siang ditiadakan, azan maghrib hari pembalasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Padahal bukan begitu. Maka pada saat azan maghrib berkumandang, beberapa menit sebelumnya angkatlah tangan, mohonlah kepada Allah. Anak, istri, ponakan, saudara, orang yang menolong kita di dalam rumah kita, saudara-saudara kita, duduk bersama. Tak ada kasta-kasta, tak ada merasa aku paling hebat, aku paling kaya, engkau duduk di sana. Feodal, itu bukan mental orang beriman. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Jangan-jangan dari lidah tukang cucimu, dari lidah tukang gosokmu, dari lidah tukang setrikamu, gara-gara ucapan dia amin, itulah doamu didengarkan oleh para malaikat. Dia tak pernah makan riba, dia tak pernah makan haram, dia tak pernah makan subhat. Mungkin dia hina, mungkin dia rendah, tapi dia tinggi dan hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
tapi kita sudah terlanjur mencap mengatakan engkau orang rendahan, tak punya apa-apa. Padahal malaikat selalu merindukannya. Catatannya dibawa oleh para malaikat. Subuh malaikat membawa catatannya, ba'da asar malaikat membawa catatannya. Kam min masyhurin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang-orang yang masyhur di bumi, tapi malaikat di langit tak pernah mengenalnya. Tapi berapa banyak pula orang-orang yang rendah, hina, bukan siapa-siapa di bumi, tapi tiap hari malaikat melihat catatannya. Yashhaduhul muqarrabun, dipersaksikan oleh para malaikat yang rindu melihatnya. Ketika nyawanya keluar dari tubuh seperti air yang menggumpal di tengah daun, di tengah malam yang hening sepi sunyi, tiba-tiba turun embun, menggumpal di tengah daun, menetes di ujung daun. Tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang sobek. Maka pada saat itu jatuh embun dari ujung daun, menetes. Begitulah nyawanya keluar, ditampung oleh malaikat dengan kain kafan dari cahaya, dibawa menuju langit. Malaikat penjaga pintu langit merindukan orang ini. Inilah dia yang sudah lama kami nanti-nantikan. Tak terasa kita sebenarnya menumpang tuah, menumpang pada ucapan amin. Mungkin dia tak pandai bahasa Arab. Kita yang hebat berdoa, kita katakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak kami, istri kami, keluarga kami. Selamatkan dalam agama, jangan sampai ikut aliran sesat. Dia hanya mengatakan amin. Dia hanya mengatakan perkenankan ya Allah. Tapi ternyata doa itu dikabulkan Allah karena ucapan amin. Al-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Orang yang membacakan doa dan yang mengaminkan doa, dia berkongsi dalam pahala. Tak ada pahala lebih besar daripada orang yang berdoa, mengaminkan doa. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun tak ikut berdoa, dia hanya mengaminkan saja. Bantu kami menghadapi Fir'aun ya Allah, tolong kami menghadapi musuhmu ya Allah, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Harun? Amin. Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan Allah. Amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, sama-sama tua tapi tak sempat membuatnya masuk surga karena tak berbakti. Apa kata Nabi? Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu wahai Jibril. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tak berselawat, kata Jibril. Lalu apa jawab Nabi? Amin. Maka oleh sebab itu kita aminkan doa yang kita mengerti bunyinya. Adapun yang tak paham kita bunyinya, tak usah diaminkan. Ya amin. Amin. Apa yang diaminkan? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bapak itu berdoa, ibu hati-hati jangan asal amin aja, entah lainnya isinya kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka, bukan berbahagia karena makanan. Makanan tiap hari kita tengok. Berbahagia berbuka bukan karena minuman. Minuman tiap hari kita lihat. Nih nengok minuman, cuman minum tak bisa. Tapi yang senang adalah mustajabud da'wah. Pada saat itu doa diperkenankan.